Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun. Pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah daring Minggu 16 Agustus 2020. Ibadah kita pada pagi hari ini bertemakan kasih lintas batas dan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Immanuel Nur Cahyo Pribadi dari GKI Rawamangun. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk pokok warta jemaat pada hari ini. Ulang tahun, jemaat dan simpatisan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruth Hana Simatupang yang hari ini berulang tahun. Jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun juga mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sepanjang umur yang dikaruniakan Tuhan. Penataan ulang ruang ibadah. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah Minggu di gedung gereja, Majelis Jemaat GKI Rawamangun melaksanakan penataan ulang ruang ibadah agar selaras dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Adapun beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan antara lain adalah perombakan sistem ventilasi udara, menyediakan wastafel untuk jemaat, meremajakan interior ruang ibadah yaitu menanggalkan panel kayu pada dinding ruangan yang kondisinya sebagian sudah rusak dimakan rayap. Modifikasi mimbar disesuaikan dengan interior ruang ibadah. Upgrading sistem audio dan video agar dapat melayani ibadah tatap muka dan live streaming. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan sekalian agar pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik. Katalog usaha jemaat GKI Rawamangun. Majelis Jemaat telah membuat katalog usaha Sahabatku yang berisi informasi tentang barang dan yang disediakan oleh jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berminat memasukkan usahanya ke dalam katalog, dipersilahkan memberikan data kepada bidang Kespel melalui Bapak Markus Huta Barat, Ibu Sari Oktavia, dan Bapak Adi Wibowo. Persembahan jemaat. Persembahan yang dikumpulkan jemaat dalam ibadah di rumah masing-masing dapat ditransfer ke rekening bendahara jemaat Majelis Jemaat GKI Rawamangun di BCA dengan nomor 094 1194 914 atas nama Milko Huta Barat. Selain itu, persembahan mingguan juga dapat disampaikan melalui aplikasi pembayaran melalui Link Aja, OVO, Nobu ePay, GoPay, Dana, Paytrend, CIMB, Niaga, BCA, Bank Mega, Bank DKI, dan Maybank dengan scanning KRIS GKI Rawamangun. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Rawamangun akan diselenggarakan pada Minggu 16 Agustus 2020 pada pukul 13 tempat Zoom meeting. Sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKI, anggota jemaat dapat mengikuti persidangan tersebut sebagai peninjau dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Majelis Jemaat. Kebaktian Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. GKI Rawamangun akan mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia dengan mengadakan kebaktian yang akan diselenggarakan pada Senin 17 Agustus 2020 pukul 9 WIB. Tempat melalui channel YouTube GKI Rawamangun. Mohon partisipasi jemaat dan simpatisan sekalian. Hari Ulang Tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Sesuai dengan himbauan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI untuk memperingati HUT ke-32 GKI, maka kebaktian daring GKI Rawamangun pada hari Minggu 23 Agustus 2020 tidak diselenggarakan di channel YouTube GKI Rawamangun. Jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti kebaktian Minggu 23 Agustus 2020 pukul 9 di channel YouTube YKB GKI TV bersama dengan jemaat GKI lain. Dan persembahan yang dikumpulkan pada ibadah daring HUT GKI akan diserahkan kepada BPMS GKI.
Mohon partisipasi jemaat sekalian. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita akan mengawali dengan pujian dari Kidung Keesaan 58 bait pertama dan kedua, Terpujilah Allah. Ibadah saat ini dilandasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang kasih melintas batas yang berperilaku dengan sikap, membuka mata dan membuka hati, yang menerima kasih lintas batas dengan tulus ikhlas, dengan rela mengakui diri identitasnya dengan sukacita. Kita akan lanjutkan dalam renungan kita ibadah ini. Kita sambut dengan nyanyian Ya Allah, kasih-Mu besar. Besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar,
Mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, di hadirat-Mu kami pribadi lepas pribadi dan jemaat mengakui segala kesalahan dan dosa ketika di dalam hidup ini kami masih sering membeda-bedakan status, membeda-bedakan jabatan dan segala sesuatunya yang menjadi perintang bagi kasih Allah yang dapat berlaku dalam hidup ini. Oleh karena itu kami mengaku telah menyakitkan hati Tuhan dan sesama hidup kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni kami dan memperbaharui sikap hidup kami untuk menjadi hidup yang baru pada hari-hari berikutnya. Kami percaya demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan pujian Kurenungkan Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kasih lintas batas disampaikan melalui berita anugerah. Dipersilakan saudara-saudara untuk dapat berdiri. Melalui Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Demikianlah kasih Allah itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah
berita anugerah kasih Allah kepada saudara-saudara semua. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Kita sambut pujian sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan Semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sebelum kita akan menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di tengah-tengah situasi pandemi, kami diberi waktu dengan sehat beribadah bersama-sama dan akan membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu ini yang akan menyatakan firman Tuhan dengan benar, dan tuntunlah jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga bersama-sama kami semua dapat menghayati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan kebenarannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dan berdoa demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. kiranya Bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. kiranya Bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Ya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa.
bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, mereka pun bersorak-sorai, karena kau memerintah dengan adil, kau tuntut setiap bangsa-bangsa. ya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya Bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan-Nya, Allah kita memberkati kita. kiranya Bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 demikian ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi Tuhan. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada ibu itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah saudara-saudara bagi mereka yang mendengar firman Allah, menghayati dan melakukan dalam sikap hidup menyambut kasih Allah lintas batas. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, setiap orang pernah mengalami perjumpaan. Itu suatu pengalaman. Perjumpaan dengan siapapun, dengan apapun, dan dimanapun berada, pasti pernah mengalaminya. Saya ambil contoh. Ada pepatah yang mengatakan, dari mata turun ke hati. Itu dapat diartikan dalam pengalaman hidup, perjumpaan dengan sesama yang disebut falling love. Dari mata turun ke hati, falling love. Saya jadi teringat lagu penyanyi terkenal di segala zaman, Titiek Puspa. Jatuh cinta
sejuta rasanya. Dan seterusnya Bapak Ibu saudara-saudara bisa melanjutkan syair lagu tersebut yang merupakan bahwa perjumpaan dari pria dan wanita bisa jatuh cinta. Saudara-saudara, pengalaman perjumpaan yang lain saya ingat sekali pada waktu kami kuliah. Kuliah itu dalam berbagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak hanya secara teori saja, tetapi ada satu program yang disebut KKN, Kuliah Kerja Nyata. Jadi teori-teori yang ada diterima di bangku kuliah secara formal harus dapat dipraktekkan dalam sikap hidup, pengalaman hidup. Saya waktu KKN berjumpa dengan para petani, para buruh karyawan pabrik-pabrik, berjumpa pula dengan para manajer-manajer di suatu perusahaan, menurut bidang masing-masing, bagaimana diuji teori-teori yang pernah kami dapatkan dalam kuliah kerja nyata di lapangan dapat dipraktekkan. Jadi tidak hanya teoritis saja, tetapi bagaimana itu diterapkan dan dirasakan dalam pengalaman hidup, jumpa dengan sesama hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara spiritual, secara teologis, kita tadi dapat membaca dari Injil Matius 15 ayat 21 hingga 28. Spiritualitasnya itu demikian, bahwa ada seorang ibu yang memperjuangkan anaknya yang kerasukan setan dan menderita sekali. Lah, ibu ini berasal dari daerah Tirus Sidon, yaitu di tepi pantai Laut Tengah. Bukan orang Israel. Nanti kita akan lihat bagaimana dia dijelaskan bukan orang Israel. Ya, ibu ini meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah anak kami yang sangat menderita karena kerasukan setan. Tetapi murid-murid Yesus, orang Yahudi, umat Israel ini, berkata kepada Yesus, Tuhan, Engkau jangan menjawab ibu ini karena berteriak-teriak saja. Usir dia jauh-jauh dari kita. Memang saudara-saudara, pada waktu itu, orang Yahudi sangat memandang rendah sekali yang bukan orang Israel. Apalagi seorang wanita, jelas direndahkan sekali. Diremehkan, tidak perlu dijawab, usir saja dia. Apa yang terjadi dengan Yesus? Tuhan Yesus itu berkata begini. Yesus menjawab, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang dimaksud itu anak-anak Israel. Sedangkan ibu ini jelas bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia di luar kaum Israel. Apakah Yesus ini mendengarkan nasihat pandangan para murid? Apakah Yesus ini dapat dinilai tidak waras sampai menyinggung perasaan seorang ibu yang datang menyembah, minta pertolongan, dapat kasih dari Tuhan,
membebaskan anaknya yang sakit kerasukan setan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, orang yang menilai Yesus tidak waras, merendahkan, meremehkan seorang ibu yang datang, orang yang menilai itu jelas bukan tuntunan Roh Kudus. Tetapi orang yang dituntun oleh Roh Kudus pasti akan melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sedang menguji ibu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang diuji seperti saudara ujian, kita semua pernah ujian bukan? Di bangku sekolah, bangku kuliah, bangku mana saja, pekerjaan diuji supaya lulus, betul tidak? Itu harapannya lulus dong. Dan ibu ini punya harapan, punya ketekunan, punya kesabaran untuk tidak tersinggung. Tapi dia ingin lulus. Sehingga dia berkata kepada Yesus, Tuhan begini, benar Tuhan, dalam ayat 27, benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara dapat bayangkan, ibu ini belajar mendengar, ibu ini belajar menerima, ibu ini belajar mengerti, ibu ini belajar mengakui identitas dirinya dengan jujur, dengan tulus ikhlas. Benar Tuhan, anjing ini aku, bisa makan remah-remah atau sisa-sisa makanan roti yang turun dari meja tuannya itu. Hebat sekali, hebat sekali. Ternyata perjumpaan dengan Yesus punya pengalaman yang indah. Yesus pada saat itu kemudian berkata, hai ibu, besar sekali imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa Bapak Ibu saudara ya. Jadi perjumpaan, pengalaman si ibu ini dengan Tuhan Yesus, doanya tekun, doanya sungguh, imannya luar biasa sekali. Dia tidak tahu, tapi itu kejujuran, pengakuan yang tulus bahwa dirinya itu sebagai anjing tidak apa-apa. Diakuinya dengan identitas dirinya yang sangat direndahkan. Tidak marah, tidak tersinggung. Oleh karena itu Yesus memuji sikap seorang ibu yang tulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, berarti bahwa kasih lintas batas dari Tuhan itu menerobos segala rintangan. Gender bisa menjadi perintang, karakter bisa menjadi perintang, pendidikan bisa menjadi perintang, agama bisa menjadi perintang, kulit warna kulit, suku bangsa, apa saja yang ada secara lahiriah manusia bisa menjadi perintang. Tetapi kasih Yesus tembus batas, lintas batas. Jika orang yang berjumpa punya pengalaman dengan Tuhan, yaitu rendah hati, jujur, tulus, ikhlas, dan rela sekali menerima, sanggup menerima identitas dirinya yang begitu diremehkan. Masih adakah pada zaman kita sekarang? Itu pertanyaan saya. Di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah jemaat gereja Kristen, sebuah peremehan, sebuah perendahan sikap disambut dengan sikap seperti ibu Kanaani ini. Saudara, itu menjadi sebuah renungan yang kita pikirkan pada hari-hari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa bertanya, sekarang yang wajar itu siapa? Yang tidak wajar itu siapa? Pada zaman kita sekarang. Ada satu pengalaman perjumpaan yang masuk viral di medsos, di televisi, di HP, WA, saya menerima dan membacanya. Yaitu sebuah pengalaman begini, saudara-saudara. Pada tanggal 20 April 2020, jadi baru bulan lalu ya, sekarang kan Agustus, 20 April 2020, seorang kapten militer dari negeri Inggris, namanya Thomas More. Pada tanggal tersebut, 20 April 2020, usianya 100 tahun. Orangnya tua sekali, renta sekali. Tetapi dia punya niat ingin memberikan donasi, sumbangan sebesar kurang lebih 1.000 dolar pound sterling. Ya kurang lebih kalau dirupiahkan ya 18 sampai 20 juta. Dibagikan kepada orang-orang yang sedang menghadapi COVID-19, wabah pandemi. Tapi bagaimana caranya? Dia usianya sudah 100 tahun. Lalu dia berusaha dengan tongkat penyangga mengelilingi rumahnya 25 meter, 25 meter. Dikelilingi sebanyak 100 kali keliling. Tapi berhubung dia sadar sudah sangat tua renta, maka tiap hari dia berkeliling 10 kali. Jadi berarti berapa hari? 10 hari. Dia keliling 10 kali sehari. Keliling lagi sampai 10 hari. Apa yang terjadi saudara-saudara? Donasi yang diperoleh bukan hanya sekitar 1.000 pound sterling atau 18 sampai 20 juta, tapi yang diterima 38 juta pound sterling. Itu kalau dirupiahkan 700 miliar, saudara-saudara. Hebat sekali. Dari mana itu donasi 700 miliar? Dari segala bangsa lintas negara yang menyaksikan pengorbanan seorang 100 tahun. Thomas More, seorang kapten loh. Dia adalah veteran Perang Dunia Kedua. Semuanya simpatik memberi donasi, sehingga 700 miliar itu 38 juta pound sterling dibagikan kepada para keluarga yang terkena COVID-19, kepada rumah sakit, kepada siapa saja yang menanggulangi pandemi COVID-19. Usaha Thomas More ini didengar oleh Ratu Elizabeth II. Dia diundang ke istana untuk mendapat gelar bangsawan. Secara Inggris diberi gelar Sir. Wah, keren sekali. Jadi dia sekarang dipanggilnya setelah tanggal 20 April 2020 menjadi Sir Captain Thomas More. Perjumpaan dengan Ratu Elizabeth II yang sangat langka sekali, dapat gelar Sir. Karena apa? Karena dengan tulus Thomas More ini dengan rela, dengan mata terbuka, hati terbuka, mau membantu keluarga korban-korban COVID-19 di penjuru dunia.
Saudara-saudara, ini merupakan sebuah kisah yang patut kita renungkan. Jadi, kita di masa kini, kalau kita betul-betul percaya akan kasih Tuhan, lintas batas, menembus segala agama, budaya, suku, karakter, latar belakang, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, itu diterabas semua. Supaya kasih Allah terjadi lintas batas bagi kita semua dimanapun saudara kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memanjatkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam Bapa dan Roh Kudus, kami memanjatkan doa agar semua lintas agama, para ulama lintas agama, ulama apa saja agamanya, kami doakan membuka mata dan hati, dan Tuhan memberikan agar mereka dan kami semua mampu saling menghargai dalam kepelbagaian. Kami juga mendoakan tidak hanya sekedar menyatakan kasih, kasih dan kasih, tetapi kasih itu patut dipraktekkan lintas agama, lintas budaya, lintas negara, lintas segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak lagi menjadi perintang bagi kasih Allah yang akan terjadi dalam hidup ini. Kami doakan juga untuk gereja-gereja di Indonesia dan di dunia untuk dapat menghayati praktek kasih lintas segala sesuatunya. Kami mendoakan TNI, Polri, para pemimpin-pemimpin terutama di Indonesia dapat merawat lahirnya silaturahmi, saling menghargai, menghormati, yang militer terhadap rakyatnya, pemimpin terhadap rakyatnya, dan kami sesama rakyat terhadap petugas-petugas TNI dan Polri yang turut serta dalam menjaga keamanan Indonesia dan menanggulangi pandemi COVID-19. Tuhan, sambutlah doa-doa kami. Tuhan menyertai seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini dan ibadah-ibadah yang akan datang. Sebab kami dalam kepelbagaian di negara Indonesia saling menghargai, saling menghormati, saling membuka mata dan membuka hati bagi sesamanya. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan pada minggu ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kepada Tuhan, bila Dia rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan mulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan pada minggu ini ya Tuhan, agar bisa berguna untuk sesama kami yang membutuhkan. Kami juga memohon ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati para penatua yang mengelola persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Saudara-saudara dipersilakan untuk berdiri dan kita menyambut pujian akhir kasih paling agung. Kini ku sadar
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah Tuhan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.